Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Good morning. How are you today? Okay, I'm fine too. Thank you for asking me. Well, student, are you ready to study now? Okay, good. Before we start study, let's pray together. Start. Okay, finish. Well, do you remember material last week? Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Oke, Yuki. Oke, that's right. Descriptive text. Oke. Descriptive text adalah suatu jenis teks yang menggambarkan tentang objek, benda, hewan, atau orang. Nah, di sini descriptive text ini memiliki tujuan, yaitu menggambarkan suatu objek yang khusus. Nah, jadi di sini descriptive text memiliki struktur. Ada dua struktur descriptive text. Yang pertama yaitu identification, jadi penggambaran umum tentang objek tersebut. Nah, yang kedua yaitu description. Nah, description ini menggambarkan tentang isi-isi yang ada pada benda tersebut. Nah, itulah sedikit ulasan materi tentang descriptive text. Apakah kalian sudah paham tentang materi minggu lalu? Oke. Jika kalian sudah paham tentang materi minggu lalu, nah, baiklah, kita di sini akan memasuki materi pembelajaran baru. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian. Di sini apakah sudah tahu tentang cerita Danau Toba? Nah, di sini saya mempunyai picture atau sebuah gambar tentang Danau Toba. Ada yang bisa menjelaskan tentang cerita tersebut? Oke, Yuki, tell me about Lake Toba. Oke, that's right. Nah, jadi kalian sudah mendengarkan tentang cerita Danau Toba yang diceritakan oleh Yuki. Nah, apakah kalian sudah paham tentang cerita tersebut? Oke, that's right. Nah, jika kalian sudah paham tentang cerita Danau Toba ini, apakah kalian tahu teks Danau Toba ini masuk ke dalam teks apa? Anybody now? Ada yang tahu Danau Toba termasuk ke dalam teks apa? Oke, Yuki. Oke, that's right. Narrative text. Ini bertanya kepada kalian. Di sini apakah sudah tahu tentang narrative text tersebut? Ada yang bisa menjelaskan materi tentang narrative text? Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang narrative text. Nah, yang pertama, narrative text adalah suatu teks yang menceritakan tentang khayalan, dongeng, ataupun kisah nyata yang telah dilebih-lebihkan, seperti Danau Toba ini. Nah, jadi di sini itu naratif teks memiliki tujuan, yaitu untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita yang dikarang oleh penulis. Nah, dan naratif teks ini mempunyai sebuah structure atau struktur, yaitu ada 5. Yang pertama, orientation. Nah, jadi di sini orientation ini menjelaskan tentang tokoh, watak, dan tempat kejadian. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan tentang complication. Nah, jadi complication ini tentang suatu permasalahan yang dihadapi oleh
cerita tersebut atau si yang mempunyai permasalahan. Nah, yang ketiga yaitu evaluation. Nah, evaluasi ini tentang evaluasi masalah yang ada pada teks tersebut. Nah, yang keempat yaitu resolution. Nah, apa sih resolution ini? Nah, resolution ini akhir dari sebuah cerita tentang teks tersebut. Apakah di akhir cerita tersebut endingnya bahagia atau sedih? Nah, yang kelima strukturnya yaitu tentang reorientation. Nah, jadi reorientation ini mengandung pesan moral yang ada pada kisah tersebut. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan apa sih pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Nah, selain struktur, ada juga jenis teks naratif. Yang pertama yaitu fable. Nah, yang kedua yaitu fairy tales atau cerita rakyat. Nah, yang ketiga yaitu horror stories. Ya, keempat yaitu legend seperti Danau Toba, Tangkuban Perahu, and then Candi Borobudur. Dan kelima yaitu misteri, dan keenam jenis teks naratif yaitu science fiction. Nah, itulah sedikit penggambaran materi tentang naratif teks. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi tersebut? Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi naratif teks ini? Oke, baiklah. Jika kalian tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan kalian sebuah tugas. Baiklah, jika kalian sudah paham tentang naratif teks, maka saya akan membagi kelompok untuk penugasan naratif teks ini. Nah, jadi ada 5 kelompok yang saya akan bagi, dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, jadi di sini saya menggunakan alat peraga yang bernama dadu. Nah, di setiap permukaan dadu ini memiliki tema yang berbeda-beda. For example, di sini ada cerita tentang Sang Kuryang dan ada juga cerita tentang Maling Kundang. Kalian bisa lihat. Dan ada lagi cerita Danau Toba dan masih banyak lagi. Nah, tujuan saya menggunakan alat peraga ini yaitu dadu agar setiap kelompok memperoleh tema yang berbeda-beda atau cerita rakyat yang berbeda-beda, supaya dalam pengerjaannya tuh fokus dan memiliki tema yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini langkah pertama yaitu setiap kelompok mengirimkan perwakilan 1 orang saja untuk maju ke depan dan mengambil sebuah teks atau cerita. Nah, yang kedua, masing-masing perwakilan kelompok bermain dadu untuk menghasilkan sebuah cerita yang diperolehnya. Nah, jadi di sini pertama dadu dilemparkan oleh kelompok 1. Nah, jadi dadu ini dilemparkan oleh kelompok 1. Misalnya saya akan beri contoh. Nah, jika di atas ini tentang tema Sang Kuryang, bisa dilihat, maka kelompok 1 akan mengambil lembar soal atau lembar teks tentang Sang Kuryang. Nah, jika nanti kelompok 2 bermain dadu dan di atas tertulis Maling Kundang, maka kelompok 2 akan mendapatkan materi atau jenis teks atau tema tentang Maling Kundang. Nah, jika semua sudah
melemparkan dadu dan mendapatkan masing-masing tema, maka setiap kelompok diminta untuk mengerjakan teks tersebut. Nah, di sini dalam pengerjaannya setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi struktur yang ada dalam cerita tersebut. Nah, saya sudah menjelaskan apa saja sih struktur yang ada dalam naratif teks, yaitu yang pertama reorientation. Nah, reorientation ini menjelaskan tentang tokoh atau perwatakan atau kejadian di suatu tempat. Nah, yang kedua yaitu evaluation. Nah, evaluasi ini menjelaskan latar belakang masalah. Nah, complication ini menjelaskan tentang konflik atau puncak permasalahan yang dihadapi oleh cerita tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu resolution. Nah, resolusi ini apa sih resolusi atau ending dari cerita tersebut? Nah, yang kelima adalah reorientation. Nah, reorientation ini kalian memberikan pesan moral tentang cerita tersebut. Nah, apakah kalian sudah paham tentang sistem pengerjaannya? Oke, student, setiap kelompok sudah mendapatkan materinya masing-masing atau cerita rakyat yang berbeda-beda. Nah, kalian diminta untuk mengidentifikasi strukturnya. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pengerjaannya atau lain sebagainya? Oke, good. Jika kalian tidak ada yang ingin ditanyakan, maka boleh dikerjakan dalam sekarang. Well, student, apakah sudah selesai semuanya? Oke, jika kalian sudah selesai semuanya, maka perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi atau identifikasi struktur dalam materi tersebut atau cerita yang kalian dapatkan. Nah, presentasi atau hasil jawabannya bisa dimulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Oke, kelompok 1, time is your. Well, student, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 jawabannya amazing. Kalian sudah memahami tentang struktur dari teks tersebut. Nah, di sini jawaban kalian sudah perfect dan sungguh luar biasa. Kalian sudah memahami isi teks tersebut dan bisa mengidentifikasi teks tersebut. Nah, oke, student, saya rasa materi pembelajaran pertemuan ini sudah cukup. Dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang recount text. Jadi, tolong kalian pahami apa sih recount text tersebut. Jadi, sehingga pertemuan minggu depan kalian sudah paham tentang recount text. Jadi, ketika ditanya sudah paham apa sih recount text tersebut. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang narrative text. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Thank you for attention. I think that's all for today. I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.